Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan kali ini saya akan presentasikan kelas saya tentang produksi kreatif. Kalau saya akan membahas latar belakang, lalu keinginan pengetahuan terbesar saya, lalu tujuan dan manfaat, lalu tema dan karya, dan refleksi. Latar belakang, awalnya saya memiliki minat dalam bidang produksi kreatif. Produksi kreatif adalah sebuah hasil dari proses berpikir kreatif yang diwujudkan menjadi bentuk fisik maupun digital dengan nilai estetika, inovasi, atau nilai komersial di dalamnya. Produk ini bentuknya bisa berbagai macam seperti video, fotografi, yang dimana dia diciptakan untuk memecahkan masalah, mengekspresikan gagasan, atau memenuhi kebutuhan pasar di ranah industri kreatif. Umumnya produk kreatif ini dikemas dalam berbagai bentuk dari multimedia. Ketertarikan saya pada bidang ini berawal dari penayangan berbagai film konten. Terutama tahun ini ada film Sore, Superman, dan Thunderbolts gitu ya. Tiga film tersebut ngebuka pikiran saya lagi bahwa ternyata film itu memberikan gagasan yang walaupun saya tuh terbiasa untuk menonton media yang non fiksi gitu ya, dimana media non fiksi ini lebih berdampak bagi saya sebelumnya. Namun ternyata pas saya nonton lagi gitu ya, media yang fiksi itu ternyata banyak alegori-alegori yang dengan topik-topik yang berat, namun bisa dikemas dalam bungkusan yang simpel gitu atau mudah dipahami, seperti superhero dan visual yang menarik. Seperti itu. Rencananya saya pengen bikin film karena sudah menonton film gitu ya, inspirasi untuk membuat film lagi. Cuman sebelumnya saya sudah banyak buat produksi kreatif gitu ya, dari komik, teater, film pendek, musik video dan lainnya. Namun sebelumnya saya terbiasa membuat produk-produk ini tanpa planning gitu, langsung jump in tanpa ada persiapan sebelumnya, yang hanya berpegang pada konsep besar yang tidak mengecal gitu. Ini membuat produk tersebut bisa jadi nggak jadi atau kewalahan saat mengerjakannya karena tidak ada persiapan yang matang. Oleh karena itu, keinginan terbesar saya, apa saja sih proses yang dilakukan oleh para profesional dalam memproduksi produk kreatif? Bagaimana sutradara membuat film, membuat sebuah visual komersial gitu. Tujuan dan manfaat dari proyek ini adalah satu, memahami proses perencanaan dan produksi karya kreatif, lalu mengembangkan kemampuan kritis dan inovatif, dan melatih kemampuan kerjasama dan problem solving selama proses produksi. Manfaatnya belajar mengelola ide secara sistematis dan mengetahui proses yang dilakukan oleh profesional untuk membuat sebuah produk kreatif dari awal sampai akhir. Tantangan pekerjaannya saat ini, saya wawancara expert, ada Kak Mei dari produksi dari Lembaga Film Mahasiswa DTB. Yang mengajarkan beliau ngejelasin saya apa aja sih checklist yang harus dibuat dalam. Di sini ada background sheets dan continuity sheets. Ini adalah panduan untuk membuat film gitu. Shortlist, jadi sebuah checklist untuk planning apakah film yang dibuat
akan dilakukan di mana, akan dilakukan kapan, seperti apa pengambilan videonya. Dan ini salah satu contohnya, shortlist. Simple, dia ada scene berapa, dia di interior atau eksterior, di hari atau di malam, locationnya di mana, karakternya siapa aja, properti action seperti apa. Ini. Lalu selain Kak Mei ada dari Bu Astrid. Bu Astrid ngejelasin peran-peran di pembuatan film apa saja gitu. Ada sutradara, ada produser, dan spesifiknya lebih melakukan apa tiap peran tersebut. Lalu saya berkesempatan untuk mewawancarai Bu Dian Sasmita. Beliau adalah produser di company film MD, kalau tahu MD Pictures. Boleh saya text? Ya. Saya berkesempatan mewawancara Bu Dian Sasmita dan beliau memberikan sebuah checklist apa aja sih yang harus disiapkan saat produksi film besar gitu yang akan ditampilkan di bioskop. Sini ada di spreadsheet. Formatting gimana saja? Oke, ya. Checklist ini ngebantu saya buat lebih aware gitu, apa aja sih yang udah selesai, apa aja yang belum. Pertama, kita ada pembuatan premis ya satu kalimat untuk menjelaskan satu produk tersebut gitu. Misalnya kalau di film premisnya apa dalam film tersebut. Lalu penulisan draft skenario agar nanti pas syuting kameramen tahu harus ngapain, tahu harus ngapain. Ya sebenarnya ini checklist banyak, itu checklist dari pembuatan film ya. Dan ini membantu saya buat lebih aware dan lebih detail aja di dalam membuat film. Itu stop share. Lalu setelah wawancara, saya mulai brainstorming, riset dan mencari referensi gitu ya untuk menentukan konsep kreatif apa, yaitu film, terus cerita filmnya kayak gimana gitu. Pelajari contoh karya sejenis dan teknik yang digunakan. Setelah itu ada perencanaan persiapan, saya membuat sketsa, storyboard, script atau rencana produksi, dan penjadwalan dan perizinan dokumen dan tempat saya nggak punya kamera, jadi saya harus buat form peminjaman ke guru yang memiliki kamera seperti Pak Luki, dan tempatnya di sekolah saya minta izin Pak Asep. Lalu untuk saat ini saya sampai visual atau sebuah guide untuk director of photography DOP agar nanti saat syuting aslinya mereka sudah lebih terbayang seperti apa shot tersebut diambil. Ini contoh produknya. Saya membuat video klip dari lagu. Soundnya kedengeran? Iya. Ada suaranya. Ini nggak speaker. Atau ya nanti bisa dilihat di YouTube ada nggak? Belum diupload. Ini masih pravisual. Nggak apa-apa, dijelaskan aja, dijelaskan. Ini pravisual dari lagu musik klip. Saya bikin fan musik klip dari lagu Gemilangnya Perunggu. Jadi sini karakter NASA dimainkan oleh Imam. NASA ini
dia adalah seorang anak sekolah gitu ya, sekolah raga, tapi dia karakterisasinya dia punya struggle gitu buat belajar di sekolah gitu. Dan saya mengalegorikan olahraga ini sebuah proses membangun mentalitas dia buat menjalani hidup. Nah nanti akan lebih jelas kalau ada sound itu ya. Ini adalah pravisual, dia karena memang pravisual dibuat untuk membantu pada saat syuting beneran nanti kameramen sudah lebih terbayang gitu shotnya seperti apa. Ini mungkin bisa tonton yang fullnya. Lalu untuk refleksi. Jadi untuk karya tadi ya saya rasa walaupun filmnya belum selesai, namun bagi saya sudah mendapatkan apa yang saya cari gitu ya. Maksudnya saya sangat perlu checklist sebelumnya gitu yang diberikan oleh Budian, oleh Katme gitu untuk memperjelas pembuatan. Untuk diri saya sendiri kuatannya saya memiliki keterampilan menggunakan peralatan multimedia. Saya ngedit bisa, mempelajari sound design bisa, pegang kamera sedikit bisa. Saya penuh dengan ide. Saya rasa saya bisa konsep sebuah cerita, sebuah premis langsung jika memang diperlukan gitu. Lalu terbayang apa yang harus dilakukan seperti suatu visual. Saya punya kekuatan itu. Jadi misalkan saya pengen achieve visual yang salah satu scene yang belum sempat di shoot yang di klip tadi adalah, nah saya ini ada seorang boxer gitu ya, ada latihan boxing dan visualnya itu dia di ruang gelap. Nah saya sudah terbayang bagaimana penataan saya dan syutingnya seperti apa. Cuma memang belum kesempatan untuk men-shoot klip tersebut. Kurangannya ada saya untuk kelas minat ini keterbatasan equipment, waktu dan human resource. Untuk equipment tentu buat ngedit perlu laptop yang lumayan kuat, buat membuat video yang bagus perlu kamera yang lumayan bagus gitu ya. Waktu dan human resource ya berkaitan dengan tim. Pembuatan film itu adalah sebuah kerja kelompok gitu, nggak bisa kita hasilnya tidak akan sebagus kalau kita ngerjain sendiri. Lagi kalau kita nggak punya equipment yang cocok dan kita nggak biasa menggunakan equipment tersebut. Saya akan lebih mempercayai teman saya yang bisa megang kamera. Saya lebih percaya teman saya bisa ngedit yang memang terbiasa memegang alat-alat tersebut. Namun saya sebagai sutradara yang mengarahkan mereka. Cuman kalau kemarin kenapa video klipnya belum selesai karena memang terbatasan human resource ini, bagaimana tim saya jadwalnya masih bentrok dan saya belum punya kesempatan lagi buat menyelesaikan musik itu. Lalu untuk keterampilan seperti tadi ya, keterampilan yang banyak, tapi saya nggak punya keterampilan yang dalam gitu. Seperti megang kamera, saya masih basic banget megang kamera hanya di komposisi gitu. Namun untuk pencahayaan penggunaan lensa yang sebaiknya seperti apa, saya lebih mempercayakan teman saya, misalkan Pak. Seperti itu. Tindak lanjut, ingin mengikuti workshop atau komunitas yang aktif memproduksi karya, kalau possible buat portofolio gitu. Saya ngambil referensinya teman saya ada dia di pesantren. Pesantren itu ada program magang ke agensi digital gitu, dimana mereka tiap bulan membuat konten buat sebuah brand gitu. Nah, saya pengen itu buat nyari experience itu dan kalau possible ya buat portfolio. Menyelesaikan seperti yang tadi salah satunya, lalu manage dan plan lebih rapi lagi untuk produk yang lagi. Jadi musik klip tadi salah satu dari banyak produk yang akan saya buat. Insya Allah Desember ini sedang
sedang dalam tahap praproduksi pembuatan teater di Ponorogo gitu untuk pakar kreasi nanti. Dan harusnya human resource lebih manageable karena dia sebuah program OSIS dan insya Allah bakal lebih baik. Simpulannya, produk kreatif adalah kerja kelompok untuk menciptakan sebuah karya yang baik memerlukan planning dan juga memiliki sukses yang baik. Jadi sebagai sutradara yang punya checklist sebanyak itu, namun tangannya hanya 2, harus bisa manage kelompok yang memang punya keahlian itu. Seperti itu. Terima kasih. Saya buka sesi pertanyaan. Dari Michelle ke Rani dan Mariam, silahkan. Mana? Iya, bisa bantuin. Apa? Produksi kreatif, cuman kalau yang produk fokusnya bikin musik klip. Oh, ini apa? Ini punya kami yang punya saya, linknya nggak ketemu. Yang kucing ini. Oh, oke. Gimana, Cak? Michelle, silakan. Apresiasi boleh ya? Awal mula kamu dapat inspirasi buat bikin latihan terus aku bikin video kayak dan kata-kata itu dapat dari mana dan apa yang kamu sudah dapat inspirasi tapi apa yang bikin kamu pengen banget bikin konten. Untuk inspirasi kenapa awalnya ya tahun ini, saya rasa yang sangat signifikan film sore, gitu, film sore, dimana ternyata bisa ya film Indonesia tuh, dan itu membuka apa ya mindset gitu ya, dimana perfilman itu kalau memang bisa diseriusin seperti itu di Indonesia kan itu sebuah film yang jarang banget gitu, mungkin buat orang Indonesia gitu ya konsepnya gitu. Sore. Untuk yang musik klip tadi, saya tumbuh banyak nonton di YouTube, gitu. Nonton bagaimana ternyata YouTube pun itu sebagai platform buat sinematografi, gitu. Dan saya tahu banyak referensi visual yang saya pakai tuh banyaknya dari musik video. Nah, khususnya buat yang lagu ini ya, lagu Gemilang, saya rasa itu, saya pernah bilang di awal presentasi kelas sebelumnya, saya tuh pengen buat sesuatu yang memiliki dampak gitu. Nah, saya rasa lagu Gemilang ini, saya punya interpretasi diri saya sendiri, di mana lagu ini tuh imam banget sebenarnya. Buat saya gitu ya, saat ngobrol sama imam, sangat seorang imam gitu ya, dan saya pengen itu membuat cerita tentang dia. Itu hasil kita seperti itu, walaupun belum selesai gitu ya, namun kalau ya konsep seluruh lagunya dan konsep visual yang pengen saya sampaikan gitu ya, nanti kalau misalkan nanti udah jadi gitu ya, saya rasa itu yang pengen saya achieve itu sebuah karya buat imam seperti itu. Oh enggak, lagu ini Gemilang tuh lagunya Tunggu. Saya rasa itu ya namanya karya seni, kalau sudah dirilis ke publik, interpretasi itu kan bisa sangat bebas gitu ya oleh pendengarnya gitu. Dan lagu Gemilang ini sangat apa ya, bunyi saya buat diciptakan sebuah musik videonya atau visualisasinya.
Kebetulan untuk yang ini saya prosesnya, saya pengen bikin musik lagunya belum tahu apa. Udah ada beberapa opsi lagu gitu ya. Nah, saya nanya-nanya dulu ke yang memang aktornya bersedia atau enggak gitu. Karena akan sangat ribet ketika timnya tuh pas di awal bilang oke, tapi besok-besoknya nggak hilang kemana gitu. Ya, Imam saat itu ngajuin diri duluan gitu. Dan memang kelas minat dia tuh tentang boxing. Ya udah, akhirnya dengan konsiderasi itu, akhirnya saya nyari lagu yang memang cocok dengan itu. Sehingga ketemu lagu Gemilang gitu. Ini dari lagu Gemilang. Jadi seperti ini. Kasih. Oh, boleh. Ibu udah mau sharing ini ke guru expert, jadi saya pakai ini. Aku waktu ngeliat dia itu apa ya? Oh my god. Dulu cuman satu aja mungkin saran. Itu kan masalahnya musik ya. Itu mungkin sih dengan dulu itu mungkin si Imam boleh caranya dipanjangin gitu. Ini soal agak sih. Saya udah bilang ke dia, nggak jangan banyak. Di bawah lutut aja gitu ya, maksudnya ya. Atau mungkin pakai gitu. Oh iya, pakai legging dalamnya ya. Tapi memang untuk produk akhirnya misalnya memang lebih proper. Ini kan visual yang memang istilahnya kalau menggambar sketsanya ini. Teaser ya. Belum teaser ya. Bahkan belum teaser. Lebih sebelum. Iya. Cukup. Cukup, Bunda silakan. Bun. Ibu Karinda, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Puas tidak dengan kelas minatnya? Gimana Bun? Gak kedengeran? Sudah cukup puas belum mengerjakan kelas minatnya? Belum. Saya. Hah? Kendala terbesarnya apa? Gimana? Kendala terbesarnya. Kendala terbesar. Kendala terbesar nggak punya, ya mungkin kalau equipment gitu ya, saya rasa kalau misalkan di rumah bisa ngerjain, punya kamera, bisa ngulik sendiri, bisa ini bakal bisa lebih Maksimal ya. maksimal, dan maksudnya visual bisa ngerjain sendiri. Makanya memang ya kalau memang mau menciptakan suatu, kalau kendala apapun harus diinin gitu. Cuman ya itu satu. Terus memang saya rasa kelas minat yang ini tuh sendiri karena expertnya banyaknya kan di luar sekolah gitu ya, dan maksudnya punya expert yang di tempat itu mungkin fokusnya nanti ke fotografi dan sebagainya, tapi mungkin ya di sekolah untuk kelas minat yang ini saya rasa ngerjainnya agak sendiri gitu. Bahkan dengan tim saya pun buat nyiapin equipment saya yang ngecat sendiri gitu buat nanya mereka gitu. Ya mungkin pengennya masuk komunitas yang memang bikin juga gitu. Ada penyemangatnya ya. Jadi working space yang memang pengen bareng-bareng bikin suatu. Cuman ya adanya kayak gini ya, saya terima seperti itu. Ya. Kalau ke Bu Mei-nya pernah tanya nggak LFM boleh dari anak SMA ikutan bergabung? Kalau nggak salah tuh ini ITB aja sih. ITB aja, karena beberapa UKM-nya ada yang boleh, soalnya kan itu termasuk UKM ya. Ada yang boleh, nggak boleh berarti ya? Iya, yang kurang tahu. Kalau besok ada tuh tanggal 22 November dari UNY di Bandung, Cineas Move. Boleh diikuti nanti tanggal 22 November. Lagi ke Bandung mereka. Membicarakan produksi juga, produksi film. Ya, nanti boleh diikuti. Jadi ini sih nggak ada. Maksudnya ya udah nanti dicoba dibicarakan lagi kendalanya seperti apa.
Kalau ada yang bisa disupport, disupport. Kalau enggak, ya cari jalan yang lain nanti. Gitu. Ya. Yang penting lebih konsisten aja, lebih konsisten, lebih disiplin itu ya, terutama sama waktu dan sebagainya itu mempengaruhi karena ya tadi kan udah dilihat ya ada checklistnya segala macam. Kalau satu lewat dampaknya kemana aja gitu. Terutama kan kamu tidak bekerja sendiri gitu ya. Ada teman-temannya, ada tim, nah itu harus dipertimbangkan. Ya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin dari Ibu terakhir satu ya, yang berhasil membuat film itu salah satunya adalah Kak Siti. Itu saya sangat amazed sama dia itu karena dia punya saat timnya malas-malasan gitu ya, dia tuh bener-bener Iya. terus. Iya. Dan mungkin itu yang saya nggak punya gitu ya. Iya, kami juga memuji bisa-bisa itu karena tahu bahwa karena kami kan punya banyak ide-ide seperti Amir ya di yang lain, tapi Siti berhasil mulai dari skrip Benar-benar. sampai melibatkan begitu banyak orang kan, ada Pak Isan, saya ingat ada Pak Isan waktu itu ya, iya ada Pak Isan kan, jadi gurunya, ada beberapa anak, ngambil beberapa scene di beberapa tempat. Saya bilang luar biasa energi kamu menuangkan ke dalam karya ya gitu. Tapi memang sekarang juga misalnya dia belajarnya tuh psikologi eksistensialisme misalnya ya. Jadi memang menurut Ibu kalau Amir tidak punya energi sebesar Kak Siti, maka harus bikin tim yang mendampingi Amir yang sama-sama punya passion, misalnya sama Fat gitu. Kalau bisa sih collab aja, jadi satu produk buat berdua nggak apa-apa loh. Ibu oke, beda level malah nggak apa-apa, karena tahu bahwa bikin film itu kan besar sekali sumber daya yang dibutuhkan gitu. Jadi biar tidak pecah energinya, bisa bagi tugas gitu. Tapi ya ibu melihat oh ternyata bisa juga ya gitu Siti menuangkan dari awal sampai akhir gitu, gila itu emang. Ya maksudnya bukan mau membanding dengan Amir ya, tapi nggak apa-apa, kita mah tahu batasan aja. Ibu juga misalnya Bu Ayu begini, saya mau begini, saya butuh si A si B dan seterusnya misalnya, it's okay, nggak apa-apa ya. Yang penting Amir bisa mengkadar-kadar diri Amir dan cari tim siapa yang chemistry-nya sama-sama enak biar jadi nih. Sayang soalnya kalau tidak sampai jadi satu pun sampai Amir 3 tahun jangan selesai ya. Oke, silahkan ditutup Amir. Baik, terima kasih sudah nyimak presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bu Tari. Skip dulu. Ini ya, oke, silahkan. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut data dari Global Fire Force GFP 2025, bahwasannya kekuatan militer Indonesia mencapai di tingkat 13 dunia. Itu merupakan pencapaian sangat terbesar bagi negara Indonesia, bahkan melampaui negara Jerman dan Israel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kelas minat saya mengenai militer Indonesia dalam tanda kutip Angkatan Darat. Jadi di sini presentasi saya akan adalah belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, bimbingan expert, manfaat penelitian dan refleksi. Jadi latar belakang kenapa saya memilih minat ini, karena pertama saya memiliki ketertarikan terhadap militer Indonesia, terutama terhadap Kopassus. Kedua, ingin mengetahui lebih dalam mengenai militer Indonesia. Ketiga, panggilan jenderal. Jadi dari kecil itu, pas saya SD, kelas 1 sampai kelas 2 SD, dari kelas 1 sampai sekarang, mungkin saya disebut sama keluarga itu panggilan itu jenderal. Makanya kenapa saya pengen bawa topik ini ke kelas minat, karena dari ketiga poin ini, salah satu poin yang saya pengen
minati apa ya, yang sangat saya gara-gara kenapa pengen ngambil ini gara-gara panggilan jenderal ini. Nah terus Ada yang sebelum ini? Iya. Iya, ini nggak bisa keluar ya suaranya ya. Jadi salah satu cuplikan kenapa saya memilih minat ini juga karena saya menonton salah satu film perang dunia saat Indonesia waktu itu lawan Belanda, lawan penjajah, yang dimana akhirnya saya militer itu makin meningkat gitu. Jelaskan. Jadi di film ini tuh memperlihatkan Indonesia angkatan darat itu melawan Belanda penjajah. Jadi juga karena menonton film-film seperti ini. Jadi yang saya masih permasalahan di minat saya kali ini yang jadi masalah bagi saya, pertama, bagaimana membagi waktu dalam melatih persiapan yang harus disiapkan untuk masuk TNI dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kedua, apa saja yang perlu disiapkan untuk masuk tes TNI. Ketiga, bagaimana cara menyiapkan berbagai tes dalam persiapan masuk TNI. Tujuan penelitian, pertama, saya ingin menganalisis dampak dan peran militer. Kedua, saya ingin memahami disiplin dan hukum militer. Ketiga, saya ingin mengembangkan pengetahuan saya mengenai militer Indonesia. Manfaat penelitiannya bagi saya menambah wawasan mengenai TNI, memperdalam kesadaran bela negara. Jadi saat pada hari Jumat waktu itu, hari Sabtu kalau saya mewawancarai narasumber Ricky Yulindari Daniel. Beliau merupakan seorang kapten dari artileri udara di Indonesia. Jadi yang saya tanyakan kepada beliau, yang saya dapatkan dari beliau adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan cara menjawabnya. Jadi beliau memberi penjelasan bahwasanya nanti kalau misalnya kita ditanya oleh pas ingin tes TNI dan isi tanyanya, itu akan ada pertanyaan yang mengenai PKI, Partai Komunis Indonesia. Salah satunya itu. Terus kedua ada tanda kepangkatan militer, dan yang ketiga macam-macam teknisi soal psikotes dan kesehatan. Nah jadi tanda kepangkatan militer itu tuh ada 3. Ada pangkat tamtama, bintara, terus ada perwira. Jadi ada itu kita tuh kalau mau masuk TNI ada 4 jalur. Sebenarnya ada 4 jalur. Ada lewat tamtama, ada lewat perwira, dan ada satu lagi perwira karir. Jadi kalau misalnya kita mau masuk lewat tamtama, jadi kalau misalnya kita mau masuk TNI, kita bisa mau lewat mana aja, nggak perlu lewat bawah. Mau langsung lewat perwira, mau langsung lewat bintara, mau langsung lewat tamtama, itu bebas. Nah tapi kalau kekurangannya, kalau misalnya kita mau masuk ke tamtama, itu kita tuh harus melalui tingkatan-tingkatan ini. Jadi pangkat kita tuh di tamtama tuh ada ini gitu. Pertama ada prajurit 2, prajurit 1, praku, prajurit kepala praka, itu ada kopral 2, kopral 1, dan kopral kepala. Nah tapi kekurangannya, kalau misalnya kita masuk tamtama, pertama kita mau naik satu pangkat itu perlu 4 tahun. Perlu 4 tahun dalam naik satu pangkat. Kecuali kita itu mendapatkan tugas khusus dari atasan. Jadi bisa naik satu pangkat di 3 tahun. Jadi beda 1 tahun doang. Nah, terus bintara juga sama. Tapi bintara itu dia punya kepemimpinan yang bisa kayak nyuruh-nyuruh ke tamtama. Jadi bedanya tamtama, bintara, perwira. Kalau tamtama itu kita tuh nanti cuma dilatihnya fisik doang, lebih ke fisik. Kalau di bintara itu kita bakal dilatih fisik sama otak. Nah, tapi kalau di perwira kita dilatih semuanya, dari fisik, kepemimpinan, otak, psikologi, semuanya dilatih. Jadi semuanya perwira itu lebih ketat dibanding semuanya. Nah tapi ada satu jalur lagi yaitu perwira karir. Kalau perwira karir, jadi misalnya kan ini kalau perwira TNI AD itu setiap tahunnya bukanya sekali doang. Jadi 1 tahun sekali pembukaan doang.
misalnya kita tuh di Indonesia ada 270 sampai 280 juta penduduk. Kita anggaplah aja 10.000 orang itu masuk TNI, mau daftar. Itu dari 10.000 orang yang keterima itu cuma 200 doang. Itu sulitnya. Nah, karena dibukanya setahun sekali, jadi juga ada namanya perwira karir. Kalau perwira karir itu kita bisa kuliah dulu, kita nyari gelar dulu, baru kita bisa masuk ke tentaranya. Bisa daftarnya juga, kan kalau ini tuh sama semua sebenarnya daftarnya. Tapi kalau di perwira karir, misalnya kita S1 dulu sebagai dokter, habis itu S2 di bidang ekonomi atau apa, nanti bakal ada jalur buka buat masuk TNI, itu lewat kayak misalnya kalian dokter, teman-teman dokter, nanti mau masuk tuh ada yang khusus dokter, habis itu ada yang khusus manajemen, ada yang khusus olahraga, nanti semuanya itu di perwira karir bakal beda tesnya. Tapi kalau tes fisik, psikotes itu bakal sama. Lanjut. Nah, kedua, saya mewawancarai sumber dari Kapten KM Kesehatan. Habis itu namanya Argita Karsari, jabatannya itu Kayur Yamet Sudinstayansus. Terus yang kedua, ini sebenarnya saya itu ada, ini saya satuin aja bimbingan expertnya. Jadi yang pertama itu ada sama Bapak Maulana, sama ada Kak Agit. Jadi Kak Agit ini dia sekarang lagi bekerja sebagai perwira karir. Dia sekarang ada di Afrika, kalau di Afrika. Jadi dia itu sebagai dokter gitu. Jadi saya mewawancari Kak Agit dan Pak Maulana, itu saya mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari jalur perwira karir. Kedua, daftar cabangan TNI Angkatan Darat dan macam-macam tes fisiknya, macam-macam tesnya. Nah, jadi di daftar cabangan TNI AD itu terbagi menjadi 3. Ada Satpur, ada Satbanpur, ada Satbangin. Jadi kalau Satpur itu satuan tempur, isinya itu infanteri, kavaleri, armet, ARH. Jadi di satuan tempur itu infanteri itu sebagai pejalan kaki, kavaleri itu sebagai, kalau zaman dulu kavaleri itu sebagai apa ya, yang membuka jalan buat infanteri, fungsinya itu. Kadang kalau dulu tuh kavaleri itu pakainya kuda, tapi sekarang banyak pakainya itu lapisan baja kayak tank. Nah terus ada armet sama ARH itu sama, jadi apa ya, artileri. Tapi kalau artileri yang armet itu di medan pertempuran, tapi kalau misalnya ARH itu di medan udara, medannya itu udara. Mereka berdua artileri ini sebagai pendukung infanteri dan kavaleri. Jadi misalnya kalau armet itu dia sebagai, jadi ini artileri medan tuh dia tugasnya di belakang, tapi megang persenjataan yang mendukung buat pasukan depannya. Terus kalau artileri udara dia mendukung dari barisan belakang juga, tetapi mengincarnya itu udara, apa ya namanya, pasukan yang nyerangnya itu dari udara gitu, kayak pesawat. Nah, habis itu ada Satbanpur. Satbanpur itu singkatan dari Satuan Bantuan Tempur. Jadi kalau di Satbanpur itu ada 4 orang, yaitu ZENI, penerbangan, peralatan, dan perhubungan. Jadi di satuan bantuan ini sama kayak namanya, bantuan. Jadi ZENI itu, Korps ZENI itu membantu satuan tempur dalam menjalankan misinya. ZENI itu membangun seperti perangkas, intinya apa ya, infrastruktur yang dibangun sama ZENI itu buat membantu satuan tempur. Contohnya, nah Pak Maulana ini dia ada di ZENI, dia membantu membangun camp buat nanti apa yang namanya, pelatihan, habis itu pelajaran, nanti dia yang bangun tempatnya. ZENI itu apa ya? ZENI doang. Oh, nama ya. Iya, namanya ZENI. Kan kepanjangannya. Iya. Terus ada Korps Penerbangan, dia itu tugasnya mana? Ya apa ya? Jadi kan bantuan ya. Jadi penerbangan itu tugasnya kayak helikopter, sebentar. Nah ini, nah contohnya ini. Jadi misalnya kita lagi perang, terus butuh kayak bantuan makanan, peluru,
pasukan. Nanti si penerbangan ini bakal membantu buat si satuan tempur itu perang. Kemudian ada apa lagi? Jadi di peralatan itu namanya sebelum kita perang, peralatan itu bakal dicoba sama korps. Jadi coba dulu nih senjatanya bisa atau enggak. Kemudian yang terakhir ada perhubungan. Jadi perhubungan itu fungsinya adalah komunikasi saat di medan tempur. Jadi apabila nanti misalnya terjadi ada perintah dari atasan untuk mundur ataupun strategi terbaru, nanti bakal dikomunikasinya sama korps perhubungan. Selanjutnya ada Satbanmin, Satuan Bantuan Administrasi. Nah, jadi itu bukan PM sebenarnya, itu CPM. Jadi CPM itu korps yang isinya itu polisi militer. Jadi polisi militer itu membantu administrasi anggota militer terkait satuannya. Terus ada CAJ apa ya? Intinya kalau CAJ itu sama administrasi juga, CBA juga sama. Nah, tapi topografi yang keempat ini dia tuh pusat yang membantu lebih ke petanya. Di peta medan tempurnya tuh dibantu sama yang topografi. Terus ada kesehatan tuh yang tadi sama Kak Agit itu membantu di bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya ada pasukan prajurit yang terluka, nanti di kesehatan itu membantu. Terus ada keuangan tuh yang ngatur uangnya. Terus ada hukum yang mengatur hukum di militer. Bentar. Ini kekuatannya pengetahuan yang tinggi, menyukai segala hal aktivitas yang berkaitan dengan fisik. Jadi kalau misalnya saya dihukum push up, dihukum pull up, saya bakal suka gitu. Tapi kalau misalnya saya dihukum disuruh tulis bikin 5 lembar hubungan kapitalisme dengan ekonomi Indonesia, saya nunda-nunda itu saya sekali. Iya, sesuai dengan kelemahan saya suka menunda-nunda gitu. Menunda-nundanya itu bukan gimana ya? Jadi kayak manage waktu gitu. Misalnya saya udah ngejadwalin buat hari Minggu itu saya ngerjain kelas seminar. Tapi tiba-tiba ada teman yang ngajak, ayo Ki, seperluan gas ke. Jadinya ya jadwal saya yang buat ngerjain sesuatu akhirnya jadi sama yang lain gitu. Ya saya kurang manage waktu aja gitu. Terus tindak lanjutnya saya karena sudah memiliki ini bagaimana tes yang harus disiapkan nanti untuk masuk. Jadi tindak lanjutnya saya ingin mempelajari berbagai macam tes psikotes. Terus kedua saya ingin mempersiapkan latihan fisik dan nanti saya akan buat daftar. Terus ketiga akan membuat jadwal sama kalau nggak salah itu saya dapat sama Kariki itu katanya bakal dijadwalin hari. Jadi yang mana? Kariki. Udah gak ada ya. Jadi Kariki yang tadi expert saya. Nah itu kan kapten angkatan artileri udara. Jadi dia katanya beliau katanya mau ngasih jadwal latihan buat saya katanya. Latihan lari. Saya disuruh buat lari 1 keliling Stadion Siliwangi berapa menit. Nanti kalau misalnya udah dapat segitu dinaikin lagi. Jadi tindak lanjutnya saya akan mempersiapkan. Temannya Pak Isan. Ya? Ya itu temannya Pak Isan. Jadi saya tindak lanjutnya mau mempersiapkan segala macam tesnya. Terus tindak lanjut apa? Udah ya, udah. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya buka. Dari Hana ke siapa? Kamu dan kamu yang berkacamata 2 ini, ibu selalu ketukar namanya. Fauzan dan Davi dan Fauzan. Langit biar persiapan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah review presentasi. Jadi bentar. Nah, ini pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu
kenapa kamu ingin menjadi tentara? Karena tadi alasan pertama karena Budi mungkin saya berjodohin sama keluarga jenderal-jenderal, tapi kayak kurang sulit karena dulu juga saya kalau bisa sekedar ustad. Terus Nah, itu yang pertama. Dan yang keduanya, saingan nanti kalau kamu masuk, kamu optimis atau ada sedikit keraguan ini masalahnya. Saya lihat di lapangan, saingan kamu tuh akmir dari militer terus jenderal mungkin ya jenderal mungkin di keluarga kamu tuh ada yang ada di keluarga di mungkin masih bisa ya saingan mungkin di akmil di awalnya untuk akmil terus lawan kamu anak-anak jenderal anak-anak tentara yang dikenal banyak hal pasca juga yang dari fisik bagus lalu ada optimis banget atau ada sedikit. jadi pertanyaan pertama, kenapa saya pengen jadi tentara? Padahal di poin ketiga cuma panggilan jenderal doang. Kan dijelasin di poin 1 sama 2-nya, saya ada ketertarikan di militer. Dari dulu, kan tadi saya cerita di film juga kan. Memang dari dulu tuh saya emang udah ada keinginan buat masuk militer dan mau masuknya di Angkatan Darat Infanteri Kopassusnya. Saya mau masuk di situnya. Dari dulu udah ada keinginan itu gara-gara memang melihat perjuangan tentara Indonesia yang melindungi masyarakatnya melawan penjajahannya, saya ikut terbangun semangatnya. Dan di poin 2, saya menjelaskan juga karena tadi saya menyukai segala aktivitas yang menyukai fisik. Kalau nggak salah saya menyebutkan itu. Dan di tentara aktivitas fisik itu sangat banyak. Makanya saya ingin lebih masuk tentara. Untuk pertanyaan kedua, optimis atau enggak? Sebenarnya gini, kan saya bilang mau masuk akademi militer. Tapi setelah berbincang dengan Kak Agit yang dia perwira karir, itu merubah pikiran saya yang awalnya mau langsung dari lulus SMA masuk akademi, tapi saya mending kuliah dulu. Jadi sebenarnya tadi kekurangan sama kelebihannya saya belum jelasin. Jadi kalau misalnya kita mau masuk lewat jalur perwira karir, itu keuntungannya dimana kalau yang biasa kayak tadi Tamtama, Bintara, Perwira itu kan naiknya 1 tahun 4 tahun 1 pangkat gitu kan naiknya. Tapi kalau misalnya lewat jalur perwira karir itu kita bisa naik langsung naik aja gitu 1 pangkat, kita ngejalanin misalnya 1 tugas atau 2 tahun lebih cepat dibanding sama sisa lainnya. Tapi itu hanya kecuali dokter doang. Makanya kenapa saya di SMA di kelas 11 ini ngambil peminatan IPA kimia, karena saya mau biar nanti masuk ke tentaranya itu lewat jalur profesi, bukan jalur yang saingannya banyak gitu. Optimis. Iya. Apa lagi mana? Davi, silakan. Apresiasi boleh. Kalau tidak ada pertanyaan. Fauzan dulu silakan. Nanti gue balik lagi ke Davi. Silakan. Kan kamu tujuan kamu kan mau masuk jadi kalau misalnya itu udah tercapai apa yang kamu lakukan misalnya Ya, masuk. Iya, apa yang kamu lakukan setelah itu Setelah masuk. Sesuai dengan manfaat penelitian saya menjawab itu ingin memperdalam bela negara saya. Jadi ketika saya masuk TNI sebenarnya bukan saya pengen kelihatan keren, bukan saya pengen berhasil dari yang lain yang gagal, tapi saya pengen lebih kayak memperjuangkan NKRI dibanding sama kan banyak orang tuh sebenarnya kaget itu awalnya dia tuh gak mau masuk tentara gitu, tapi keluarganya tentara semua, akhirnya dia masuk tentara. Nah jadi, tapi saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya keinginan saya sendiri ngebela negara. Itu aja. Ada lagi? Tapi kalau misalnya gagal masuk di tentara
Nah, itu dia. Kalau gagal masuk jadi tentara mau jadi apa? Nah, itu dia makanya kenapa saya milihnya mau kuliah dulu dibanding masuk Akmil. Makanya saya maunya kalau misalnya ada kegagalan di apa ya pas nanti saya daftarnya, itu saya masih bisa ke profesi lain. Kan kalau misalnya ini kan tadi saya udah jelasin kalau perwira itu 1 tahun bukannya sekali doang. Kalau bintara sama tamtama itu kadang bisa 3 kali, kadang bisa 2 kali. Jadi kan nunggunya bakal lama tuh setahun itu segitu. Jadi kalau misalnya saya mau tamtama bintara, saya nggak minat ke situ, maunya langsung perwira. Jadi kalau misalnya saya gagal, ya udah saya bisa ke yang lain. Terus kadang TNI itu ngebuka jalur khusus kedokteran, intinya profesi lain dibuka atau kadang diundang. Jadi kemungkinan kalau saya mau kuliah dulu, saya penjurusan dulu, nanti saya bisa diundang atau enggak saya bisa ke profesi lain dulu, kerja dulu, gitu. Apa lagi? S1-nya apa tadi rencananya? Apa? S1-nya apa? Saya tuh baru obrolin sama Bu Jalin mau ke kimia aja. Gitu. Oh sekarang MIPA? MIPA. Makanya saya mau seriusin. Oh jadi mau masuk ke kimia S1-nya ya? Berarti nanti itu kalau dari kimia jalurnya kemana tuh? Ke yang tadi yang banyak itu? Kalau kan ada 4 jalur ya. Ya, enggak maksudnya itu ya. kalau kimia itu jalur maksudnya perwiranya. itu perwira karir tetap. Ya, ngerti Bu. Di perwira karirnya ada spesialisasinya nggak tuh? Ada apa ya? Jadi maksudnya gimana? Ini kan? Ini ya. Oh ini ya. Dan ini kan di sini ada perwira karir. Ya. Nah, yang sebelah mananya tuh? Oh, ini mah tanda pangkatan ya. Sama kalau misalnya saya masuk perwira karir, nanti pangkat-pangkatnya juga sama yang Iya, betul-betul. Yang di sini ya, bukan? apa? Kalau Oh, yang situnya. Iya. Bakal masuk di satuan bantuan admin. Yang di sini ya? Iya, di situ. Oh, berarti Ada kesehatan. bisa di kesehatan ya? Iya, kesehatan. Kimia di kesehatan ya? Oh, oke. Noted. Dah. Michelle tadi, silakan. Kalau misalkan yang mau tahu ya, kan biasanya minimal masuk kan usia rumah Minimal. Ayo. Jangan ketawa dulu. Nggak jadi, oke. Mending tanya aja deh. Nanti tanya lagi. Pak Isan, silakan Pak Isan. Terima kasih nih Pak Isan. Alhamdulillah banyak ketemu expertnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi terima kasih Rifki sudah memprestasikan dengan baik, punya antusiasme yang baik juga terkait ini ya, udah lama. Paling apa ya? Pertanyaan saya mungkin ini, kan kalau kata Kak Agit itu kan kamu ini kan apa? Tiap tahun tuh nggak tentu kebidangan mana yang bakal dibuka buat masuk jadi perwira karir. Iya. Bener nggak? Ya. Jadi misal kayak dokteran misal diambil, tapi bisa jadi juga mungkin tahun depannya lagi nggak diambil gara-gara si tentaranya udah mau bikin sekolah apa dokter sendiri apa gimana gitu waktu itu ya, Rifki ya. Nah jadi dari Rifki sendiri kira-kira gimana tuh? Maksudnya per saat ini kalau mau dipersenin ya, itu kira-kira Rifki jadinya lebih ke mana? Dengan segala pertimbangan tadi ya, bakal lebih masuk ke perwira karir, bakal masuk ke masuk ke akademi militer langsung apa gimana gitu. Tadi dengan pertimbangan yang tadi mungkin bisa dijelasin nggak? Probability untuk masuk ke karir ini jadi lebih kecil ya kalau masuk lewat perwira ya Pak Isan ya. Tapi kalau masuk lewat jalur Akmil ya kamu sudah ada di dalamnya gitu. Langsung aja. Iya. Udah mantep, berarti maksudnya kamu udah mantep nih berarti ngambilnya perwira karir nih. Ya. Hah? Oh, ya. Udah mantap. Insya Allah udah. Udah katanya. Siap. Ya tapi yang fisiknya segala macam lanjutin sama tugas 3 halamannya dikumpulin itu ya. Soalnya dia disuruh push up malah seneng Bu, jadi saya suruh bikin tulisan aja biar dia nggak seneng konsekuensinya. Congratulations. Kamu malah dikasih hantunya Pak Isan. Oke, sama satu lagi Rifki, tadi kan kita wawancara 3 expert ya.
ada Pak Riki, Pak Agit sama Kak Agit sama Pak Maulana. Per expert dong, saya minta hal yang paling berkesan satu aja. Dari Kak Agit apa, dari Pak Riki apa, dari Pak Maulana apa yang kamu dapatkan, yang paling berkesan, paling enlightening, mencerahkan buat kamu. Silakan. Nah, jadi Nggak usah lihat slide, langsung aja otomatis. yang saya paling berkesan sama Pak Riki itu cara menjawab berbagai pertanyaan tentang PKI ataupun bukan. Jadi Pak Riki itu ngajarin bahwasanya kalau menjawab pertanyaan itu bukan dari segi apa ya, bukan dari segi apa sekitar apa ya. Jadi kita harus menjawab pertanyaan itu dari melihat kondisi Indonesianya, nggak harus lingkungan kita doang. Yang itu saya dapat dari Pak Riki. Terus yang dari Kak Agit, saya lebih terkesan sama Kak Agit apa ya, dia kuliah terus katanya dia juga nggak sempet apa ya, latihannya itu cuma kayak sebatas 2 bulan doang, tapi dia bisa keterima buat masuk perwira karir gitu. Jadi apa ya, pemikiran saya mengenai latihan yang harus siapkan itu harus 2 tahun 1 tahun itu sama Kak Agit itu ternyata bisa cuma 2 bulan doang, itu ternyata bisa gitu. Yang dari Kak Agit. Terus kalau yang dari PAM, saya informasi yang saya dapat yang paling apa ya, sebelumnya saya nggak tahu di kecabangan TNI ya, kecabangan TNI. Saya awalnya tuh nggak tahu tuh di TNI itu ada kecabangan apa aja, saya nggak tahu. Terus dijelasin sama Pak Maulana kalau misalnya cabang TNI itu ada ini, fungsinya ini. Jadi yang saya dapetin dari Pak Riki itu mungkin itu. Terus dari Pak Riki, bukan Pak Riki, dari Pak Maulana. Terus Pak Maulana juga ngejelasin kalau misalnya nanti kita udah masuk ke TNI itu ada tes lagi di dalamnya. Di tes bisa milih dulu kita mau masuk ke satuan mana, kita apa ya, milih mau ke satuan mana. Misalnya saya mau milih ke satuan kavaleri. Nah, tapi nanti kita dites lagi, kita lebih cocoknya kemana, nanti hasilnya bisa ke situ. Tapi bisa juga ke pilihan kita. Itu yang saya dapat dari Pak Maulana. Berapa? Rifki, terima kasih jawabannya. Bagus. Terima kasih, Bu. Cukup. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dulu ke Pak Ihsan. Oh ya, terima kasih. Hanya apa ya, ngedatengin 3 expert ke saya, ya berharga banget buat saya. Terima kasih. Kalau kayak gitu saya akhiri pembahasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya kemarin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Ihsan. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih. Silahkan lanjut. Baterainya. Dia juga dia. Sangat bertanya itu dia gugup. Silahkan lanjut. Terus pertanyaan saya, apakah kamu bakal mengalami Aku tadi poin tadi yang jelas. Jadi kelihatannya itu tertantang. Tadi kamu udah logout WA belum? Mir? Belum ya? Berarti masih ada penyijinan ya? Kayaknya lebih apa ya? Lebih ke umat. Jadi misalnya kalau misalnya kita Yuk. masuk ke barat, Sebentar. itu kalau ada kopi kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini saya Muhammad Rahman akan presentasikan teori dasar musik.
Jadi ini daftar isi yang saya akan jelaskan. Nah, pertama itu latar belakang. Jadi kenapa saya memilih memilih tema ini itu dasar teori musik ya, karena ya saya juga ingin memahami lebih lanjut gitu, memahami musik lebih lanjut. Jadi kayak dasar teori musik itu saya kayak itu membuat mudah untuk memainkan musik, kayak musik instrumen gitu, kayak piano, gitar, instrumen. Terus biasanya juga artis-artis yang musisi-musisi mereka juga ya mereka yang menggunakan dasar teori musik itu buat bisa tahu langsung gitu musiknya nanti kayak gimana, terus ritme melodinya kayak gimana. Jadi saya juga pernah lihat di video gitu, ada satu orang yang lagi memainkan instrumen gitu, biasa aja ada koordinasi, terus ada satu orang lagi tuh masuk, dia teh nyanyi gitu. Jadi dia teh ngikutin instrumennya terus membuat flow-nya gitu, flow-nya dia sendiri gitu. Jadi kayak ngikutin improvisasi sendiri. Terus untuk keinginan tahun terbesar saya yaitu bagaimana elemen-elemen musik, nada, ritme, melodi bersama menciptakan musik yang harmonis. Terus mengapa teori musik ketik sebagai proses penciptaan penafsiran musik. Ini adalah terbesar saya. Untuk tujuannya ya ini tujuan dasar teori musik itu ya untuk menjelaskan elemen-elemen dasar teori musik dan fungsinya. Terus memahami hubungan antara tangga nada, akord, dan kunci dalam komposisi musik. Dia menunjukkan bagaimana teori musik menjadi pedoman bagi musisi dalam berkarya. Jadi bagaimana artis musisi bisa menggunakan teori musik untuk ya jadi pedoman musisi untuk berkarya. Yaitu nanti saya akan jelaskan. Untuk sekarang untuk manfaatnya ini manfaat dasar teori musik itu yang memberi pahaman pembelajaran, memberi pahaman dasar atau memberi pahaman dasar dan struktur dalam musik. Terus ini juga menjadi dasar untuk mempelajari teknik musik yang lebih lanjut. Terus ini juga membantu dalam menganalisis lagu atau juga menjadi komposisi secara teoritis. Tinjau pustaka ini teori-teori yang saya baca atau yang dimengerti. Jadi ini ada macam-macam kayak elemen dasar musik. Yang elemen dasar musik ada beberapa kayak nada, ritme, melodi, harmoni, dan bentuk. Terus konsep kunci teori musik, tangga, nada, atau kunci notasi musik verbal, dan fungsi teori musik. Dan fungsi teori musik menciptakan, menganalisis, dan menghasilkan musik. Jadi yang saya akan tunjukkan itu ya pertama yang pertama harus dipelajari gitu dalam mempelajari dasar teori musik ya, itu pertama-tama menurut saya itu tinggi tangga nada. Nah,
kelihatan di saya. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, jadi di sini itu ada beberapa kunci, yaitu Ini yang mau dilihatin? ya Yang ini? fotonya. Iya. Sebentar. Yang ini? Ya. Ya. Jadi ini adalah kunci-kunci dari tangga nada. Nah, bisa juga nah, jadi ini memang notes balok itu harus dihafalin sebagai kayak do re mi fa sol la si do. Ini ya kunci-kuncinya ada yang berbeda gitu, ada C, D, E, D, A, B, C, terus juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau I. Nah, ini bisa dikasih contoh ke piano. Nggak usah gitu, berdiri aja. Ya gitu aja. Kayaknya copot deh. Copot di mana ya? Oh, itunya. Ini, oh iya, tutup ya. Masih ada Isan nih nanti. Panggil Pak Efri dulu sebentar. Oh, do re mi fa sol la si do. Ini do re mi fa sol la si do. Jadi kalau mau tahu apa ya, mau tahu gimana gitu letak yang paling pertama itu ya bisa lihat dari yang apa setup nih yang paling ini terus ini biasanya yang paling pertama yang ada di sini yaitu C jadi nah, terus untuk yang lain yang saya kasih itu nada akord. Ini kayak ada, jadi nada akord itu kayak menggunakan beberapa nada. Jadi misal kayak C minor, jadi kayak C mayor. Ini cara ini C mayor. Terus D mayor. D. Jadi terus ini itu adalah akord. Jadi lebih beda daripada apa? Lalu ya, untuk ini selanjutnya ke metode. silakan lanjut aja. Untuk selanjutnya ke metode. Share screen. Jadi di metode itu ada observasi. Ini observasi itu ya kayak saya mendengarkan lagu, terus
dipahami sendiri, terus dipahami sendiri bagaimana not yang lainnya bermain. Jadi kayak misal kayak ada ada gitar nih di belakangnya, jadi kayak terus belakangannya ada suara ada suara drum kayak duk 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 duk, terus itu teh jadi itu teh yang suara gitar itu biasanya itu sebagai melodi sebagai yang pengantar lagu. Terus kalau yang suara gitar itu suara drum itu suara belakangan untuk membuat suaranya kayak agak lebih lebih terisi atau lebih enak. Terus ini saya membaca buku atau melihat tutorial dari online gitu. Saya biasanya buat mengetahui atau memahami ya tentang dasar teori musik. Nah, kalau di sini yang saya presentasi ya nggak semuanya gitu, karena ya dasar teori musik itu masih agak banyak, bukan ya intinya teori musik itu masih lebih banyak, tapi di sini saya menjelaskannya masih sebagian. Selanjutnya ini kesimpulan, jadi yang saya ngerti itu ya teori musik itu ya memberikan pemahaman dan memberikan dasar dan pemahaman buat saya. Jadi bisa ngasih si pemahaman lebih bagus buat main musik gitu. Jadi kalau main musik saya nanti bakal lebih tahu. Jadi terus ada unsur-unsur seperti unsur-unsur itu yang saya ketahui kayak nada, ritme, melodi, dan harmoni kayak saling berhubungan. Lanjut, untuk refleksi saya, ya, saya suka sih buat belajar tentang lebih antusias gitu buat belajar dan mengaitkan ya masih lagu nyata, tapi sekarang masih belum. Nah, untuk pengalaman saya ini ya, mami kenapa saya belum bisa gitu? Karena ya saya skill main instrumennya masih agak kurang gitu, kayak masih butuh latihan. Terus rencana juga masih kurang dan kadang-kadang juga saya masih menggunakan waktu. Untuk rencana ke depan ya saya ingin memahami tema yang lebih dalam gitu. Terus dikuasai rasa kemalasannya sama mengetahui waktu itu. Terima kasih. Silakan Isan, sendiri nanya. Silakan, saya bukakan. Kamu duduk sendiri di sini. Saya bukakan sesi tanya jawab. Tapi TV-nya kelihatan. Ya. Isan. Silakan. Kamu tuh 3 kali ya bikin tema musik untuk kelasnya. Ya. Menurut kamu apakah musik ini menjadi salah satu minat kamu gitu? 3 tahun mencari. Iya sih. Karena ya saya juga ya emang minat musik gitu, tapi yang bikin nggak terlalu bisa gitu, kayak kurang setuju itu ya karena kemungkinan kemalasan atau suka menunda-nunda waktu itu.
Nah, langkah selanjutnya apa nih setelah kamu udah belajar teorinya, instrumentalnya, kamu belajar gitar, terus apa cover lagu atau apa gitu. Biar kalau misalnya kamu mau cover lagu, kamu secara tidak langsung melatih dan melatih diri kamu terus gitu. Ya rencananya sih saya ingin ya bener sih cover lagu, tapi cover lagunya juga ya kan cover lagu itu kan bisa apa ya, bisa belajar juga gitu. Jadi kayak bisa belajar atau ngebiasain gitu. Tapi saya juga pengen ya belajar tentang apa teori-teori yang teori-teori gitu dalam musik kan, biar bisa lebih paham lagi gitu. Atau bisa lebih cepat gitu apa mainnya, jadi bisa lebih cepat mainnya. Ya semangat. Ya. Jangan lupa dipakai tuh gitar piano di kamar. Nah, kasihan menurut saya kalau dipakai. Baik, kita langsung ke orang tua ya, atau kakak silahkan. Tolong geser sedikit biar ibu kelihatan. Mau dilihat Sofi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Halo, saya Teteh Nyala. Sebelumnya makasih buat kesempatan komentarin. Mbak Salika Yasmin, suaranya terlalu kecil, Mbak. Oh, iya. Ya, Coba lagi. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih terlalu kecil, boleh dibesarkan lagi? Coba. Halo, sebelumnya saya Tetehnya Langit, Yasmin. Tadi aku masuk Zoom-nya agak telat, soalnya tadi aku kesasar dulu masuk ke Zoom yang lain. Jadi tadi nggak sempet lihat semuanya presentasinya, cuman dari yang aku sempet dengar udah bagus sih presentasinya, materinya Langit nyampeinnya udah ya lumayan percaya diri sama jelas juga. Cuman mungkin kedepannya bisa lebih banyak observasi lagi sama explore lagi tentang musik gitu. Soalnya kan dunia musik itu luas banget, kayak dari teorinya juga, sejarahnya, praktiknya juga apalagi. Terus kalau misalkan emang Langit punya minat sama passion di musik, coba terus diasah lagi, banyak latihan juga. Soalnya dari yang Teteh lihat latihannya masih jarang banget. Terus ya coba ini aja kan latihannya bisa, atau ngelihat dari YouTube, terus explore kalau misalkan musik tuh genrenya juga banyak gitu. Gitu sih, tapi kayak overall udah ada peningkatan di Langit, berusaha memahamin tentang musik itu udah bagus overall. Cuman harus dikembangin lagi aja. Oke, udah. Makasih. Terima kasih. Belum ditutup. Ibunda ada? Bu Rika mau menyampaikan sesuatu? Atau diwakili kakak ya? Iya, Ya, diwakilin aku sama Uminya lagi di luar. Oh ya. Halo, gimana sih? Ada. Kalau sudah diwakili cukup berarti. Udah. Baik. Terima kasih. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Lagi di luar. Ya boleh. Mangga kalau udah semuanya. Terima kasih banyak kesempatannya. Ini ya saya lihat tadi nggak full sih dari awal ya. Tapi dari keseluruhannya kayaknya Langit udah alhamdulillah udah lebih baik lagi ya dari sebelum-sebelumnya. Udah bisa apa ya? Udah terlihat lebih tenang, lebih agak fokus gitu. Cuman ya harus didalami lagi itunya apa? Pemahamannya ya, Langit. Referensinya, terus apa kosakatanya, kayaknya banyak yang miss gitu, yang apa yang mau dikatakan. Mungkin itu Langit harus banyak membaca ya, biar banyak kosakatanya gitu. Biar bisa banyak menguasai kosakata. Dan tapi dari semuanya udah bagus, cuman
kalau dari Umi itu apa ya, ke minatnya langit itu harus digali lagi sebenarnya apa sih gitu kan, agar dalam menjalaninya langit menyenangkan dalam menjalaninya gitu kan. Terus dalam apa ya, terus-terusan kan kalau minat itu senang gitu kalau melakukannya dalam kesehariannya gitu kan. Umi lihat selama ini kan kayaknya langit sukanya ke game. Apakah kira-kira Bu Tari kalau dari game, kalau minatnya ke game gimana ya Bu Tari itu? Apa Bu? Kembangin gitu dari situ. Kira-kira apanya gitu kan? Soalnya langit itu kayaknya kalau saya lihat tuh ya sukanya ke game gitu. Bikin game aja, bikin game. Bisa juga kan, bikin game bisa. Kemarin itu saya ada murid di SMP yang bikin game pakai Roblox. Bagus sekali tuh, dia les ya memang. Kalau mengandalkan guru expert di kita kan memang coding bukan coding kebutuhan anak-anak ya, lebih gitu. Ya kita maksimalkan yang ada. Nah si anak ini dia les Roblox tuh studio. Terus dia bisa bikin apa game yang kreatif ya. Ya kalau memang sekarang dunianya masih dunia game, daripada memulai musik masih nol banget, ya mendingan aja yang di elevate ke sana gitu. Betul, kalau langit suka, kira-kira apa yang harus langit gali dari situ, ya bisa konsultasi mungkin sama ibu-ibu guru, bapak guru di sana ya. Yang ya bisa diarahkan ya, kalau di luar mungkin nanti bisa dileskan kan seperti tadi. Aja mau pakai platform apa gamenya. Gitu. Langit kira-kira mau tidak gitu, tapi kan harus kemauan langit juga sih ya. Ya kalau disuruh-suruh gitu kan, Umi sama ayahnya juga kadang. Ya, apa kalau mau musik juga boleh. Yang penting ditekuni aja dan harus ngoprek ya. Nah, itu ngoprek gitu. Jadi diseluk-beluknya gitu loh. Iya. Cuma luarnya aja kan, kalau minat itu kalau benar-benar dipelajari gitu sampai detail-detailnya gitu lah. Iya. Oke. Ya gitu, itu masukan aja buat langit ya. Tuh, makasih. semuanya udah bagus ya. Terima kasih pada ibu bapak guru semuanya. Ya. Bimbingannya. Ibu Rika. Nuhun, hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum. Sekian dari saya, maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa? Isan apa Jinan? Jinan dulu ya? Ya. Oh ya, Isan. Ya Jinan. Ya. Nggak mau kemana? Oh ya, laki-laki ya? Boleh, sok. Ada. Orang tua saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap ini. Semua persilakan nama saya Fadli dan Nafisa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kelas minat saya di semester ini. Nanti kita mulai dari latar belakangnya.
latar belakangnya mengapa saya memilih kelas minat yang semacam itu karena pertama saya merasa kehilangan minat dalam menulis. Jadi itu tuh bikin saya kayak ngerasa saya tuh sebenarnya ngerasa kalau diri saya tuh nggak punya bakat dan minat lain selain menulis. Jadi ketika saya kehilangan hal itu saya panik sendiri, saya ngerasa kayak aduh nih kalau misalnya sampai ini hilang aku ngapain ya, aku harus ngapain. Terus selain itu juga aku gara-gara hilang minat ini setiap tulisan yang saya tulis tuh akhirnya rasanya kayak kosong aja gitu. Jadi misalnya ceritanya harusnya sedih nih kan, pas saya baca kok kayak ya udah aja ya, kayak nggak ada feel sedihnya, nggak ada senengnya, nggak ada apanya. Nah dari situ muncul ingin tahuan terbesar atau pertanyaan itu apa sih sebenarnya yang bikin sebuah tulisan itu terasa lebih hidup dan bermakna? Gimana sih tulisan itu bisa membekas atau misalnya sampai ke orang yang membacanya? Nah untuk tujuannya itu yang pertama ini buat saya pribadi itu untuk menemukan kembali makna dan perasaan ketika saya menulis. Dan manfaatnya juga kembali lagi untuk saya pribadi untuk melatih kemampuan dalam menulis, jadi biar tetap berpengalaman. Nah, kita masuk ke proses pembuatan karya. Jadi pertama kita pasti harus mengumpulkan. Jadi sebenarnya di kelas mental sekarang itu rencana awalnya saya tuh pengen melanjutkan proyek kelas mental saya di kelas 10 yang sempat terbengkalai yang nggak lanjut. Cuma pada sedikit lagi ternyata ada hal yang lebih menarik untuk ditulis. Jadi akhirnya saya nggak paham. Terus setelah itu saya menentukan tema, terus bikin outline, rangka-rangka cerita, plot-plot secara garis besar, dan yang terakhir menulis cerita. Kita bisa langsung masuk ke karya minatnya. Nah, oke, jadi karya minat pada semester itu sebenarnya saya bingung ya, ini dibilang cerpen, dia kepanjangan, dibilang novel gak masuk novel, mungkin bisa dibilang celebung nggak ya, cerita bersambung. Jadi karena nggak mungkin saya bacain semua cerita saya, atau mungkin kita bacain satu-satu per bab. Jadi itu intinya kisahnya tentang anak tengah seseorang yang namanya ada seseorang yang namanya anak tengah, dia tokohnya namanya Jenna. Ini bab satu. Nah sebenarnya tantangan terus kayak gitu Jenna ini ceritanya anak tengah yang representasi anak tengah yang dia tuh merasa benar-benar dari tengah. Jadi anak tengah yang dia tuh ngerasa kayak di sini saya banyak banget ngutip kata bayangan. Karena saat itu Jenna tuh merasa dia tuh ada, orang-orang tuh tahu keberadaan dia, cuman dia gak merasa benar-benar dianggap. Jadi kayak orang-orang tuh butuh dia, orang-orang tuh kayak oh ada kok dia, cuma gak ada yang benar-benar kayak memperhatikan keseharian dia di mana gitu. Nah tantangannya sebenarnya biasanya saya nulis tuh selalu ngambil dari POV atau point of view dari orang ketiga, which is dari autornya. Tapi di sini saya menantang diri sendiri untuk menulis dari POV orang pertama, yaitu Jenna sendiri. Dan ini tuh saya gak cuma nulis dari satu, saya nulis dari dua, dari POV Jenna dan kakaknya. Tujuannya apa? Biar pembaca tuh tahu gimana karakter Jenna dilihat dari sisi keluarganya, nggak hanya dari karakter Jennanya sendiri. Terus selain itu juga ini FYI aja, saya sebenarnya biasanya nulis cerita selalu tentang fantasi, fiksi, pokoknya hal-hal yang kayaknya tuh gak mungkin terjadi nyata lah. Tapi tiba-tiba time traveling gitu kan, terus dari itu dunia fiksi begini-begini. Terus ini pertama kali saya nulis tentang keluarga dan kehidupan yang relate dengan mungkin orang-orang di sekitar saya. Mungkin begitu. Nanti mau dibaca sih. Lanjut aja. Terus refleksi ya seperti sebelumnya kita masih bahas refleksi dulu. Jadi refleksinya untuk kelebihannya adalah alhamdulillah saya menyelesaikan proyek ini. 2, 3 itu saya berbau alhamdulillahnya tamat, walaupun akhirnya saya tulis sambil sakit ya, ambil begini dikit gitu.
Terus terus udah gitu kekurangannya adalah saya di prosesnya tuh banyak banget mengeluh. Sebenarnya mengeluhnya tuh lebih ke arah karena ini kan sebenarnya sedih ya, sedih dan gue yang kayak ini hati banget lah. Nah tapi akhir-akhir ini saya tuh lagi gak ngerasa sedih. Jadi saya tuh banyak kayak ada gimana ya biar feelnya nyampe banget. Jadi saya nontonin nonton hal-hal sedih, baca-baca yang sedih, ingat-ingat momen sedih, pokoknya hal-hal yang saya dalam hidup saya terus saya ulang-ulang memorinya biar saya bisa menulis. Tindak lanjutnya mungkin nanti saya masih perlu banyak revisi karena ini jujur banyak terlalu mungkin tulisannya masih belum sempurna, jadi bakal ada revisi untuk saya. Ya, ada pertanyaan atau saat ini POV Nadine. Nadine itu dari siapa? Ada kakaknya. Kakaknya ya. Kakak pertama. Jadi sebenarnya rencana awalnya tuh aku mau bikinnya ketiga, jadi kakaknya, adiknya, dan Dina. Jadi aku gak mau bikin cuman masalah tentang anak tengah. Aku pengen semua orang tuh ngelihat kalau tiap peran anak maupun anak pertama, anak tengah, anak bungsu tuh punya bebannya masing-masing. Yang bungsu ada di sini. Nah tapi yang bungsu di sini nggak ada karena aku tunggu tadi. Enggak, karena dia di sini ceritanya bungsunya masih sangat kecil, masih kayak TK gitu, jadi takutnya belum jelas. Ya, dan jelas. Aku di sini masih harus fokus ke anak tengah, makanya nggak dapet POV bungsunya. Cuma rencana awalnya sebenarnya aku mau bikin 3 tuh karena biar semua orang tuh nggak merasa salah satu anak tuh punya beban yang paling berat gitu. Iya. Autor tuh kamu ya. Itu yang terakhirnya. Seru ya, Bu? Bagus banget. Bagus. Jadi gini ya, cerita itu. Udah dibuka sih sebelum. Ibu dulu aja ya, kalau baca. Ibu walaupun baca cepat tapi kekuatan dari sebuah tulisan itu adalah sejauh mana dia mampu mengkonstruk visual, gitu kan? Apa istilahnya? Show not tell, ya show not tell. Jadi alih-alih bilang dia sedih, kata Bu Aci kan, deskripsikan sedih itu gimana gitu. Jadi show not tell. Nah, so far Ibu baca cepat ini 6 draft ini itu visualnya kuat banget gitu. Jadi Ibu cuma gitu terus lalu begini, apakah Ibu ingin lanjut nggak? Ibu ingin lanjut bacanya. Jadi setelah saya 1, Ibu ingin lanjut 2, ingin lanjut 3, sampai selesai sampai 6. Langsung bayang gitu isinya apa gitu kan. Jadi seperti dulu Ibu pernah bilang waktu fiksi kamu ya, bahwa kamu punya bakat, kamu diberikan kamu diberikan kemampuan menarasikan ya, menarasikan pikiran, perasaan, memvisualisasikan dalam bentuk tulisan tuh kamu punya kemampuannya gitu. Jadi dan yang tadi kamu ingin dapat rasanya itu dapat sih rasanya. Alhamdulillah. Berarti goalsnya tercapai rasanya. Nggak terlalu membosankan gitu. Ibu pembaca cerpen soalnya suka gitu. Dan penonton film ya, kayak Arifah tuh yang nonton film kita bikin rekomendasi tuh di Netflix. Kelas minat Arifah. Jadi nggak tahu Ibu kamu ada Bu Aci nggak ya? Bu Aci ini bisa kasih komentar ya? Oh Bu Aci lempar tadi. Iya, sayang sekali. Teman-teman. Tapi setidaknya begini ya, sebentar ya. Bu Aci ini kan aset ya? Merasakan ada peningkatan nggak selama dibimbing Bu Aci? Apa peningkatannya? Sebenarnya saya pertemuan sama Bu Aci itu yang intens banget tuh pertemuan pertama. Karena pertemuan kedua tuh cuman revisi dan saya kan Bu Aci ada kedupaan. Jadi cuman yang pertama itu lumayan besar berdampak sih karena Bu Aci tuh bilang kayak coba nulis, aku kan selama ini selalu nulis di luar jangkauan.
Apa tuh maksudnya di luar imajinasi jangkauan? aku yang terlalu tinggi gitu, jadi kayak terlalu hal-hal yang terlalu jauh yang kayak justru dari dunia nyata. Terus begitu baca kita kayak ngomong coba deh tulis yang deket sama kamu, yang paling relate sama kamu. Terus begitu banyak baca lagi, banyak ngobrol, banyak nonton film yang mungkin relate sama kehidupan. Terus begitu setelah aku jalanin terus oh iya ya ternyata jadi lebih gampang ya nulisnya, jadi lebih lancar, jadi lebih ini sama ini jujur aku waterlooks cuma kena sekali, padahal misalnya aku kayak waterlooks tuh kayak aduh blok lagi itu ini salah satu proyek yang nulisnya lumayan. Iya, karena dekat. Iya, karena dekat dengan ini kamu anak kedua ya? Iya, saya anak kedua. Ya, semua udah pernah baca? Dikasih dong. Iya, so nanti habis ini juga. So boleh teman-teman, oh itu Michelle tangannya tinggi banget. Apa ya? Kan tadi kamu bilang apa? Tulisnya gak ada lagi nggak langsung Iya. Jadi saya mau tanyain, karena kita satu jurusan gitu ya. Sebenarnya itu apa namanya? Apakah kalau misalkan kita nulis kayak kita gitu, terus misalkan kita mau bikin ceritanya lagi tenang deh, kita pas tapi kita lagi sedih. Apakah itu bakal ngaruh ke si pembaca atau kayak si pembacanya emang nggak merasa aja gitu? Sebenarnya nggak tahu, cuman buat saya pribadi sebagai orang yang nulis, saya merasa kalau misalnya saya lagi seneng, misalnya saya lagi seneng, sedih apapun tulisan saya tulis, karena perasaan saya lagi bahagia ketika saya baca, saya merasa tulisannya nggak sampai. Sama sebaliknya sama kayak kalau misalnya lagi sedih banget nih, tapi saya harus nulis adegan yang kayak paling bahagia. Bisa aja justru yang harusnya bahagia yang ini dia malah jadi bahagia yang harus endingnya bakal sedih juga, karena diri kita yang nulis itu nggak perasaan ketika nulis. Silahkan. Sebenarnya untuk jadi novelis ideal, Waduh. apa ya, sebagai novelis ideal, apakah dia sebagai novelis itu harus dan jadi kayak menghilangkan rasa, ini aku kayak opini aja ya, menghilangkan perasaan Dia sebagai orang ya, dia sebagai manusia ya. Tulisannya atau malah untuk sebagai novelis yang bagus harus based on perasaan diri. Menurut aku dia tergantung. Misalnya nih, novel itu dalam ini apa tuh kalau misalnya kita terikat dengan sebuah proyek yang mengharuskan mau nggak mau kan kita harus profesional ya. Cuman bukan berarti kita nggak memvalidasi perasaan diri. Kita mungkin bisa aja menundanya bukan yang sampai gak dikerjain atau gimana ya. Mungkin kita kasih ruang untuk diri kita dulu. Misalnya kita lagi sedih, tapi kita harus bikinnya ketawa-tawa. Jadi kita mungkin kasih ruang untuk diri kita dulu buat sedih. Jadi ketika kita nulis jadi nggak begitu ke bawah. Profesional itu namanya. Jadi pada waktunya lagi butuh jadi apa ya masuk ke ruang itu, nanti setelah itu keluar lagi, jadi keluar masuk ya. Tetap ada pribadi. Iya. Kira-kira kamu udah merasakan ke arah sana nggak gitu? Sebenarnya merasakannya banget kayaknya belum. Cuman kemarin saya lumayan nge-push diri saya untuk sedih kan. Karena saya kan akhir-akhir ini ngerasa sebenarnya saya dibilang lagi seneng banget enggak, dibilang sedih banget enggak, lagi marah atau apa juga enggak, jadi saya lagi ngerasa hidup saya lagi di masa yang flat-flatnya gitu, lagi gak ada emosional terlalu berpengaruh gitu. Terus udah gitu, tapi satu sisi saya harus bikin nih cerita yang sedih nih, gimana caranya ya, saya cari tahu, saya baca ulang semua novel yang menurut saya sedih. Terus saya baca cerita entah di handphone entah di mana atau nonton drama yang sedih-sedih biar feel sedihnya tuh berasa. Iya, biar dapat ya vibes-nya ya, sedihannya. Silakan.
karyanya dari keluar teman aja kan. Nah, dia kan seorang anak yang saya pikir apakah ini adalah representasi dari kehidupan kita karena yang saya tahu gimana saya tahu ya karena itu rata-rata kayak susah menunjukkan baik dirinya sendiri atau enggak orang lain buat orang yang menginspirasi itu untuk di ya dalam karyanya. Nah, apakah ini adalah A glimpse of you. ya Mungkin ada beberapa bagian Zena yang mempresentasikan diri saya. Cuman untuk secara kehidupan besar sebenarnya kehidupan saya tidak semenjadikan Zena karena dia dibikin kasihan banget sama Dibikin dramatis. Iya, dibikin kayak benar-benar karena sebenarnya posisinya Zena tuh keluarganya tuh yang benar-benar dia tuh apa ya dianggapnya tuh Zena tuh selalu baik-baik aja. Jadi keluarga itu nggak pernah berusaha buat nge-reach out lebih jauh gitu loh kayak mempertanyakan Zena harinya gimana gini tuh nggak ada. Feeling kayak keluarganya tuh fokus sama kakak dan adiknya gitu. Nah kalau saya sih alhamdulillah kayaknya tidak sebenarnya terus cuman mungkin ada beberapa sifat-sifat saya yang diambil buat Zena gitu. Alisa, kamu dong. ya oh my god untuk kayak apa sih mengetes kalau kan tidak lakukan nah kalau saya menulis ini awal Setelah nulis itu saya merasa oh ternyata masih ada minat nulis tuh masih ada. Cuman mungkin saat ini saya cuman butuh buat keluar dari zona nyaman aja karena selama ini kan dari SD SMP tuh di otak saya tuh cuman oh nulis baca gitu. Terus dari itu mungkin di SMA ini udah saatnya saya explore hal-hal baru gitu entah kayak kata Bu Astrid tuh saya mungkin coba kayak ilmu komunikasi coba belajar public speaking ini itu terus aku kayak oh mungkin bukan berarti aku gak suka nulis lagi mungkin emang udah saatnya aja buat coba keluar dari zona nyamannya aku. Apa tadi zona nyamannya? Zona nyaman Fiksi. iya fiksi biasanya saya Jadi ini zona tidak nyamannya non fiksi ini ya? iya ini juga salah satu. Ada Bu Aci nih. Alhamdulillah. Bu Aci silakan. Ini anak didiknya sudah presentasi. Ada. Terima kasih Teh. Ya silakan Bu Aci. Maaf ini belum bisa menyalakan kamera karena tadi Zoom-nya bermasalah gitu Teh. Gak apa-apa Bu, silakan. Iya, halo Jinan, apa kabar? Alhamdulillah ya Bu, baik. Alhamdulillah ya Jinan ya. Di sini Bu Aci mohon maaf karena terlambat masuk. Entah tadi salah masuk link atau gimana gitu dan baru bisa masuk saat ini. Bu Aci lihat refleksinya Jinan nih kan bisa menyelesaikan produk tepat waktu ya. Berarti novelnya sudah selesai ya Jinan? Dia selesainya tuh lebih ke saya selesai menyelesaikan semua babnya gitu. Cuman mungkin untuk revisinya mungkin belum. Oke. Memang Bu Aci belum baca keseluruhannya gitu ya novel yang kemarin sudah Jinan kasih ke Bu Aci, tapi insya Allah nanti akan Bu Aci baca dan akan memberikan masukan secara pribadi ya kepada Jinan dan Bu Aci berharap Jinan bisa melanjutkan. Ini kan masih bentuk cerbung ya novelet yang kisah pendek gitu. Harapannya Bu Aci ke depannya Jinan bisa mengembangkan ini menjadi novel panjang gitu Jinan. Jadi yang sampai 120 halaman, 150 halaman sehingga bisa ditawarkan ke penerbit gitu. Karena Jinan ini kan potensial banget ya. Jadi memang ini kekurangannya ya proses banyak mengeluhnya dan banyak gonta-ganti cerita dan lain-lain itu harus dilawan sih ya. Rasa malasnya, rasa tiba-tiba nggak mood dan lain sebagainya. Tapi itu memang penyakitnya para penulis sih. Jadi bukan Jinan aja yang seperti itu. Hampir semua penulis punya penyakit mirip-mirip. Jadi memang
harus dilawan supaya naskahnya ini bisa paripurna gitu Jinan ya. Itu sih dari Bu Aci selalu support Jinan. Bahkan kalau Jinan berkenan untuk serius dan mau membawa ini ke penerbit besar gitu, Bu Aci siap bantu insya Allah. Asal Jinan serius. Menurut Bu Aci, Jinan ini punya bakat nggak Bu dalam menulis? Udah punya banget Bu Tari. Untuk anak seusia Jinan ya, Jinan tuh memilih diksinya, Iya. pilihan katanya itu bagus-bagus. Dan secara emosi juga kena gitu ke pembaca. Jadi pembaca sudah bisa merasakan apa Iya. yang dirasakan sama karakter ini gitu Bu. Iya, iya. Tapi memang harus dikuatkan di konflik. Karena kan kalau cerita fiksi punya diksi yang bagus, punya kata-kata yang bagus, tapi konfliknya tidak menarik, tidak membuat pembaca mau membaca sampai akhir, itu kan juga percuma gitu. Jadi dalam bikin novel yang Iya. terutama itu konflik tuh. Iya. Nah ini yang harus latihan terus gitu Bu Tari. Jadi Iya. kalau saya sih berharapnya Jinan nggak stop di sini gitu, bisa dikembangin lagi di kelas minat selanjutnya. Jadi ya mumpung insya Allah ya Bu Aci masih sehat gitu ya Bu Tari ya. Iya. Jadi bisa apa terus komunikasi. Sayang kemarin Jinan sakit, jadi nggak bisa konsultasi secara pribadi ya waktu Bu Aci di Bandung gitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita bisa terus kontak di WA dan Zoom gitu. Jadi di kelas minat selanjutnya udah bukan bentuk novelet lagi Jinan, tapi udah berbentuk novel panjang yang 120 halaman gitu. Ini bisa dinovelkan? Iya. Saya kan tadi baca cepat tuh Bu Aci ya dari bab 1 sampai bab 6. Saya tadi sampaikan tadi pas Bu Aci lagi nggak ada. Satu ketika saya baca yang per bab satunya aja itu narasinya itu menghasilkan visual yang konkret ya. Jadi novelnya itu dapat dia gitu. Ingin terus membaca gitu Bu Aci dari 1 ke 2 ke 3 baca cepat ya, tapi buat gambaran gitu gimana cara dia membangun dan sebagainya, membangun ceritanya itu juga sampai selesai tuh. Jadi saya bilang sih menurut Ibu untuk membangkitkan keingintahuan, kemudian rasanya cukup nyampe gitu ya, show not tell gitu. Tadi malam tuh kan saya nonton nonton Pangku karyanya Reza ya di bioskop. Oh iya. Itu kan film sangat keseharian ya Bu Aci ya, tentang kehidupan masyarakat Pantura ya. Christian Hakim dengan baju yang hanya kelihatan gitu kan ya. Filmnya. Tapi memang betul kita tuh penonton menurut saya Reza kelamaan tuh masuk ke konfliknya gitu ya. Kita tuh ini apa sih sebetulnya konfliknya puncaknya oh ternyata punya istri lagi dan seterusnya lah gitu ya. Ternyata. Tapi itu agak kelamaan tuh menurut saya pengantarnya ya. Sampai kita saya nggak terlalu sabar ya nontonnya. Ya, itu harusnya nggak terlalu lama tuh di depan agar dia tuh ada keseimbangan gitu ya Bu Aci ya antara turun sampai ke penyelesaian gitu. Itu yang saya kan penasaran ya kalau Reza bikin dia kalau jadi aktor kan bagus banget ya. Ini saya meng-highlight tentang persoalan konflik dalam cerita ya. Jadi agak boring kalau lama banget ini apa sih ini ceritanya gitu ya. Gimana gitu. Bahkan untuk sekelas filmnya udah masuk ke Busan Festival aja masih tidak ya karena kita kan penonton akut ya. Jadi film itu kita udah tinggi gitu. Jadi memang itu menurut Ibu butuh latihan banyak ya Jinannya. Benar-benar harus terus berkarya apapun. Dan itu hari-hari banget. Cuma ceritain tentang warung kopi, sang goreng, Pangku tuh cara mencari uang itu agar duitnya lebih banyak. Jadi si penjualnya di Pangku gitu sambil boleh pegang tapi nggak boleh pegang yang lain. Jadi cuma pijat. Gambarannya itu detail ya. Terus dan justru film-film yang kayak gitu tuh kan
susah ya bikinnya. Gimana bikin film? Ya kalau bikin Jason Bourne's Identity sih gampang ya, cari puncaknya. Film kayak gitu gimana ya? Hari kayak kamu nih kan hari-hari. Ya kan Jinan kan keseharian konfliknya kan, keseharian keluarga. Ada cerita yang kayak Jinan bikin. Kalau cerita fantasi sih it's easy to ini ya, mudah gitu kita nebaknya. Gitu Jinan. Dan tinggal ditambahin lagi tuh Bu Tari, bisa jadi 12 bab. Kalau udah jadi 12 bab udah bisa masukin ke penerbit gitu Bu. Iya. Aja Bu ya, ini saya ngomongnya banyak banget. Biasanya Bu Tari kalau ya. Anak-anak itu bagus. Berarti Bu Tari udah tertarik banget sama novelnya tuh Jinan. Biasanya kalau ngomongnya banyak, ini dia udah on track nih ya. Tapi maksud saya kan semua sudah tersedia ya. Bakat ada, ya kan? Mentor ada, kelasnya ada dengan kelas minat kan. Jadi itu tuh udah dibuka-buka gitu. Nah, semua bola tinggal di Jinan. Bu Aci aja udah sampai nawarin mau ke publisher ada gitu. Ini karyanya Mikaela aja udah punya 4 buku Bu Aci, karya anak Bu Aci. 4 Mikaela hari ini menemani masa kecilnya. Jadi ya semua tergantung Jinan sekarang ya, bagaimana Jinan memantapkan visi misi dirinya gitu ya. Itunya harus di well stated dulu. Kenapa kita perlu men-stated visi misi kita as a person? Agar kita tidak terlarut dalam ujian apapun. Ujian itu banyak ya, nanti macam-macam aja Allah tuh uji kita ini itu. Nggak kehabisan soal Allah tuh. Banyak bang soalnya ya. Tapi intinya adalah Jinan harus punya cita-cita yang kuat gitu, punya bayangan. Kan bisa ngobrol sama Bu Aci itu kan bagaimana jatuh bangunnya beliau sebagai penulis ya. Kalau Bu Aci kan ada yang kejar tayang tuh Bu Aci ya, sinetron gitu kan? Iya, kalau lagi sinetron kejar tayang gitu. Tapi kemarin kejar tayangnya sama penerbit Bu Tari. Jadi dikejar sama penerbit. Bu Aci ya, nggak bisa pakai mood-moodan ya nulisnya ya? Nggak bisa. Jadi penerbit juga udah punya jadwal terbit nih. Kemarin kan kontrak 10 buku sama Erlangga. Jadi dikasih waktu 1 tahun untuk menyelesaikan. Itu dalam waktu 1 tahun ya harus selesai. Jadi kalau mut-mutan ya nanti kalau udah deadline-nya udah deket mau nggak mau ya harus dikejar gitu Jinan sampai selesai gitu. Tapi memang seusia Jinan ini kan proses ya Bu Tari ya, harus belajar. Waktu Bu Aci punya cita-cita mau jadi penulis itu ya di seusia SMP kelas 3. Itu udah menancapkan tekad menjadi penulis. Ketika sudah SMA itu semakin kuat ingin jadi penulis, mau punya buku yang di buku itu ada nama saya, buku itu bisa dibaca orang lain, bisa bermanfaat untuk orang. Nah, itu sudah tertanam gitu sejak kelas 2 SMA. Jadi dengan menetapkan cita-cita itu kita jadi bisa melewati semua kesulitan gitu yang ada. Entah kesulitan di keluarga, kesulitan ekonomi atau apapun. Kalau fokus sama cita-cita ya satu gitu, pengen punya buku, pengen punya novel, ya terus gitu Jinan. Walaupun prosesnya nggak cepet ya, karena kan dulu waktu Bu Aci belajar nulis itu nggak ada guru minat Bu Tari. Boro-boro ya. Boro-boro ada guru expert gitu. Jadi benar-benar sendiri, belajar otodidak. Itu baru boleh pergi ke Jakarta mencari guru itu saat usia 18 tahun gitu. Saat lulus SMA baru diizinkan pergi ke Jakarta untuk mencari guru sama almarhum ayah. Jadi memang karena terlambat mencari guru, akhirnya proses juga terlambat kan. Di usia 21 tahun baru bisa punya buku. Nah, kalau Jinan sekarang nih ketemu Bu Aci gitu ya, difasilitasi oleh sekolah, ini luar biasa sekali kalau tinggal Jinan mau ambil kesempatannya aja. Jadi udah fast track banget nih, jalur cepat gitu. Fast track, betul. Iya, itu juga punya nilai kontribusi yang tinggi ya. Kalau Jinan follow FB-nya Bu Aci tuh, Bu Aci termasuk penulis yang sudah sering diundang kemana-mana untuk ngasih pelatihan gitu ya. Jadi, nah Ibu harapkan Jinan juga ada istilahnya itu ada refleksi, ada meta level refleksi. Meta level refleksi itu dia di atas refleksi.
Jadi kita itu merekam, ini ada jinan yang jatuh bangun, yang mengeluh saat menulis, jinan yang merasa tidak ada writer's block, tadi ada dari refleksi-refleksi. Nah itu ada jinan yang lain yang merekam proses itu. Nanti jinan yang lebih tinggi itu kesadarannya, dia yang akan berbagi gitu kepada orang lain. Kita tuh nanti ada proses kebangunnya, proses bagaimana kita harus bangkit tuh kayak gimana, cara ini dan itu. Gitu. Atau proses jinan dari fiksi ke non-fiksi, mungkin nanti balik lagi ke fiksi dan seterusnya. Jadi itu mesti direkam. Agar apa, kalau misalnya ibu sering cerita tentang pohon dan buah-buahan ya, jadi nggak ada pohon yang makan buahnya. Kita harus selalu berpikir bagaimana karya-karya jinan hari ini itu nanti bisa dibagikan. Setidaknya jadi guru kelas 9 di Al-Kausar. Amin. Ini kayaknya Bu tadi lagi nasihatin aku juga deh. Pokoknya semua alumni itu udah diincer-incer. Ya, ini nanti akan aku undang. Kayak lihat gitu kan, itu perfilman hari ini kan. Kita susah banget mau cari guru expert perfilman kan. Wah ibu udah gini aja, cepet lihat ya beres. Kami ke alumni, go back and share gitu. Gitu ya, jadi mudah-mudahan Jinan bisa nempel aja, lihat Bu Aci gimana cara Bu Aci membangun kayak gitu. Iya, Jinan, setiap fase kehidupan pasti ada ujiannya. Nah, fase Bu Aci sekarang lagi menerima kehilangan atas Ibu Bu Aci gitu ya. Dan ini sempat bikin mental menulis itu turun banget. Ya. Tapi ya barusan Bu Tari ngomong tentang harus bangkit. Itu kayak merasa seolah-olah aku yang dinasihati juga. Harus bangkit. Saya yang psikolog ya, dia juga ujiannya gila-gilaan. Terus saya bilang gini, ya kamu sih mau jadi psikolog, saya bilang gitu ya. Itu sama Allah sudah dibuat, sudah didesain ujian kehidupannya agar kamu punya range yang cukup luas untuk menemani orang lain. Ya psikolognya nggak pernah ngalamin kejatuhan misalnya, kehilangan. Terus dia mau jadi konselor, dia mau aktor di buku, nggak ada. Masya Allah. Bisa yang nyampe hati itu harus dari hati, harus dari pengalaman. Jadi kalau Bu Aci sekarang dibuat sangat down dengan kehilangan, ya itu make sense ya. Beliau nanti mungkin akan menulis sebuah novel cerita tentang seperti apa kehilangan rasanya, pasti akan sampai ke dasar-dasar. Oh, Masya Allah. Aduh, Bu Tari. Ini sudah memicu imajinasi di kepalaku. Tentang apa wajar aja. Jadi ibu sih nunggu aja. Emang Bu Aci sebagai seorang penulis kadang-kadang dibuat begitu dalam ya, dalam merasakan sebuah emosi apapun gitu. Mungkin akan lebih dibanding orang normal ya yang kehilangan mama apa. Jadi buat ibu sih ini lagi modenya Bu Aci aja ya dalam mencerna merasa-rasa kehilangan itu seperti apa. Pasti nanti akan punya karya nih yang Amin, amin, amin. Harus kayaknya deh, supaya nggak rugi kehilangannya. Kan begitu kalau para penulis kan beda gitu kurikulumnya, para penulis, psikolog, orang-orang yang berdampingan berhadapan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan itu pasti kurikulumnya kayak gitu. Jadi juga, tapi kan bisa juga belajar dari orang lain. Misalnya kalau ada temannya yang kehilangan, bisa didampingi, lihat cara dia menghadapi rasanya kayak apa juga pasti. Kalau penulis juga punya imajinasi ya, tanpa perlu mengalami sendiri gitu ya. Ya begitu Bu Aci, terima kasih ya waktunya. Semoga jadi amal soleh Bu Aci ya. Semoga jadi pengobat. Semangat ya Jinan ya. Iya. Sampai ketemu di kelas minat selanjutnya. Ya, silakan Bu Nak. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya. Maaf waktu istirahat pasien ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Aci. Terima kasih Bu Tari, Jinan.